Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Kami ucapkan selamat datang di renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama saya Salkap, Neja dan juga Yusuf Subangkit dan Anis Mualim di meja operator. Dan ikhwan akhwat seperti biasa, alhamdulillah kali ini kita menyambangi atau mendatangi rumah Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas yang sudah bersama kita juga di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ditemani oleh Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas yang sudah bersama juga kita di ruangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberi kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita akan melanjutkan beberapa hal yang sudah kita bahas pada beberapa hari lalu tentang masalah amanah. Namun sebelum itu, ikhwan akhwat, alangkah baiknya kita mulai dulu majelis kita dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan surat Al-Fatihah tadi bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang yang dimurkai ataupun jalan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Husin dan Ustadz Hamzah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita beberapa hari lalu mengenai amanah. Kaitannya dengan amanah ada hak orang-orang sekitar kita tentang amanah yang kita emban terhadap mereka. Kemarin kita sudah bahas tentang amanah orang tua ke anaknya dan anak ke orang tuanya, tapi belum detail mengenai pembahasan hak tentang orang tua ke anak. Juga kita akan melanjutkan bahasan tentang hak seseorang kepada istrinya dan juga istri kepada suaminya, dan hak-hak wanita pada umumnya karena berkaitan dengan istri. Mungkin bisa dimulai dari orang tua dulu, Pak. Bagaimana? Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah yang menemani kita dalam dialog pagi hari ini bersama Ustadz Isa, ditemani oleh Neza, rekan-rekan kru yang lain, begitu pula ada tamu kita, Dia bin Mustafa Al-Haddad. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah, kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang ditempatkan di muka bumi ini sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas amal dan perbuatan mereka. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk berjalan di atas petunjuknya, bersatu dalam keridhaannya, berjuang untuk menegakkan keadilan, menaburkan rahmat sebagaimana misi Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan saudara-saudaranya dari para nabi dan umat mereka. Mereka merupakan sebaik-baiknya teman dan pendamping. Mari kita contoh dan teladani jalan hidup mereka yang mulia. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Salah satu ciri utama dari ajaran Islam yang disampaikan oleh para nabi, bukan hanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau merupakan Nabi dan Rasul ya, yang menegaskan ya, dan mengulangi apa-apa yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Nabi Isa juga melanjutkan kembali dan menegaskan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Ba'duhum yusaddiqu ba'duhum ba'dha. Satu sama lain saling ya, mendukung, saling menopang, dan saling menjelaskan bahwa mereka merupakan rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang-benderang. Nah, salah satu ciri dan keutamaan dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keadilan. Keadilan yang artinya keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup ini betul-betul merupakan dasar stabilitas, dasar keharmonian. Tanpa ada keadilan, niscaya akan terjadi kerusakan. Bukan hanya dalam kehidupan manusia, bahkan di langit maupun di bumi. Oleh karena itu, wabil adli qamatis samawati wal ard. Kita dengar satu ucapan, dengan keadilan maka tegaklah langit dan bumi. Dan dalam suratul Rahman Allah berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Bagaimana dalam ayat ini Allah mengaitkan antara keharmonian, keseimbangan di alam raya dengan ajaran dan tuntunan yang Allah turunkan bagi kita untuk memelihara keseimbangan dan keharmonian kita. Dan langit yang ditegakkan dan dibangun oleh Allah. Lalu Allah meletakkan neraca, timbangan pada hukum-hukum yang ditetapkan Allah ya, menjadi neraca dan timbangan untuk memelihara keseimbangan alam raya dan seluruh isinya. Alla tatghaw fil mizan, sebagaimana langit bumi penuh dengan keseimbangan, penuh betul-betul dengan keharmonian karena mengikuti hukum dan petunjuk dari Allah, maka jangan kalian juga keluar. Keluar dari mana? Dari neraca yang Allah berikan yang akan memelihara keseimbangan hidup kalian. Dan neraca tersebut adalah keadilan. Dan bagaimana kita memahami keadilan? Al-Quran menjelaskan kepada kita apa itu keadilan. Jadi tidak membiarkan kita hanya apa? Mendengarkan seruan untuk menegakkan keadilan, tapi Allah turunkan kitab yang mengajarkan kita bagaimana kita berlaku adil. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah al-wazna, timbangan, bil qist. Di sini Allah gunakan kata al-qist, diterjemahkan dalam bahasa kita juga apa? Dengan arti keadilan. Padahal antara al-adlu sama al-qist, walaupun secara apa? Walaupun secara umum menunjukkan arti yang sama, tapi masing-masing memiliki makna khusus. Aqsata yuqsitu adalah orang yang memberikan segala sesuatu haknya. Yang memberikan apa? Segala sesuatu, setiap orang haknya.
di saat dia memberikan setiap orang haknya sesuai yang menjadi apa? Yang menjadi haknya, maka dengan sendirinya apa? Tidak akan muncul rasa apa? Rasa sakit hati maupun kecewa. Tapi kalau adalah ya'dilu menunjukkan keseimbangan. Menunjukkan keseimbangan. Dan dua-duanya sebetulnya menunjukkan keadilan. Pada saat seseorang kita berikan haknya sebagaimana yang menjadi miliknya, itu merupakan keadilan. Tapi di atas keadilan ada lagi yang lebih indah. Itu apa? Al-ihsan. Pada saat seseorang tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya, atau katakan dia bekerja setelah dia berusaha tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, tapi kita berikan imbalan yang lebih daripada haknya, itu namanya ihsan. Oleh karena itu terkadang keadilan itu sifatnya tajam. Ihsan ini yang menjadi apa? Yang menjadi betul-betul pengindahnya. Kalau seandainya, katakan sebagai contoh, seorang ayah tidak mampu menjalankan kewajibannya pada anaknya karena kendala tertentu. Tapi si anak sebagai anak yang mengingat kebaikan orang tuanya, dia betul-betul berupaya untuk menunjukkan kebaktian, kebaikan, dan kemuliaan pada orang tuanya. Tanpa melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Itu namanya ihsan. Oleh karena itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini ihsana. Begitu pula dalam kehidupan suami istri. Suami Allah Subhanahu wa taala tetapkan kewajiban untuk bertanggung jawab atas nafkah istrinya, pakaiannya, begitu pula tempat tinggalnya. Seorang istri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati suaminya, menghormatinya, kemudian juga menjaga harta suaminya termasuk kehormatannya. Dan memberikan dukungan buat suaminya untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, begitu pula sebagai seorang ayah. Jadi Allah jadikan pria dan wanita sebagai mitra bekerja sama dalam menjalankan amanat Allah. Tapi terkadang terjadi hal-hal yang menghalangi suami untuk penuh menjalankan kewajibannya, atau terkadang sebaliknya, seorang istri tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya secara penuh. Nah, kalau seandainya keadilan ditegakkan tanpa ada al-ihsan, bisa terjadi apa? Bisa terjadi korban yang amat menyedihkan. Sebagai contoh, seorang laki-laki selama dia sehat, kuat, memberikan nafkah untuk istrinya, bertanggung jawab secara penuh, memperlakukan istrinya dengan mulia. Tahu-tahu di tengah jalan pada usia katakan 50-an, dia mengalami kecelakaan. Tidak mampu bekerja. Semenjak saat itu tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah buat istrinya. Bahkan bukan hanya nafkah lahir, terkadang nafkah batin. Pada kondisi ini, kalau seandainya istri memohon perceraian dari suaminya, dibenarkan apa tidak? Dia merasa bahwa suami nggak mampu untuk memberikan nafkah, menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Dia merasakan bahwa kewajiban hanya dilaksanakan dari satu pihak, tapi hak nggak diterima. Dia punya hak untuk meminta apa? Meminta berpisah dari suaminya. Tetapi rahmat dan ihsan sebetulnya memandang hal ini merupakan hal yang buruk. Kemana jasa kebaikan suami yang begitu besar terhadap dirinya, tahu-tahu di saat suami tidak berdaya, bukan karena kemauannya, ditinggalkan begitu saja. Bisa terjadi sebaliknya. Subhanallah, di tengah jalan istri yang tadinya taat, hormat kepada suaminya, penuh kecintaan, tahu-tahu mengalami kecelakaan atau terkena stroke hingga tidak berdaya. Dia tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai ibu. Lalu kalau seandainya orang bertanya, suaminya punya hak enggak untuk menceraikan istrinya? Dia punya hak. Tapi kalau dia melakukan hal ini, kita bertanya, ainar rahmah? Di mana rasa rahmat? Seperti seorang
yang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Ditanya kenapa? Saya sudah nggak menyukainya sama sekali. Apa jawaban beliau? Fa'ainar rahmah. Di mana rasa rahmat? Kamu lupakan kebaikan dia melahirkan anak kamu, melayani kamu selama ini. Begitu kamu mengatakan tidak suka, kamu akan ceraikan dia. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini perintah dari Allah. Allah perintahkan kalian untuk menegakkan keadilan dan berbuat ihsan. Nah, ihsan ini yang akan menjadi hiasan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kata ihsan kalau ada pada seseorang, walaupun non-muslim akan terlihat indah. Tapi sebaliknya, kalau kebalikannya ada pada orang yang beriman, subhanallah, langsung akan mengubah penampilannya menjadi buruk. Binatang saja yang mempunyai rasa rahmat begitu menarik dan menawan. Tapi di saat manusia kehilangan rasa rahmat, maka akan kehilangan kemanusiaannya. Jadi antara hak dan kewajiban penuh dengan keseimbangan. Contohnya, Allah wajibkan ke seorang anak untuk berbuat baik dan mulia kepada ayah ibunya. Apabila ayah ibunya tidak melakukan hal yang sama, dengan sendirinya apa? Akan merusak keseimbangan. Tidak akan membantu anaknya untuk berbuat baik, berbakti, bersikap mulia kepada kedua orang tuanya. Memang ada sebagian kasus karena ini anak beriman pada Allah, kepada hari akhir, takut kepadanya, dan dia selalu mengingat kebaikan orang tuanya, walaupun sekecil apapun, dia tidak peduli terhadap sikap orang tuanya, tetap dia bersikap baik dan mulia. Tapi ini merupakan apa? Merupakan hal-hal yang jarang terjadi, kecuali pada orang-orang yang kuat imannya. Tapi pada kebanyakan kasus, di saat orang tua tidak menjalankan kewajibannya, tidak bersikap baik dan mulia kepada anaknya, maka akan sulit bagi anak-anaknya untuk bersikap baik mulia terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, kewajiban dalam Islam dan hak penuh dengan keseimbangan. Allah wajibkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan mulia. Juga menanggung urusan nafkah rumah tangganya, makannya, pakaiannya, begitu pula kebutuhan rumahnya. Tapi Allah juga dalam waktu yang sama mewajibkan istri untuk apa? Taat, menghormati suaminya dan mendukung suaminya dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, kalau ada kerjasama seperti ini, yang akan kita rasakan adalah keharmonian. Bukan hanya keharmonian, bahkan keindahan. Oleh karena itu, pada kajian kita yang lalu, kita berbicara mengenai hak-hak orang tua. Lalu kita bertanya, bagaimana mengenai hak anak dalam Al-Quran? Kenapa terdapat ayat-ayat yang berisikan wasiat pada setiap anak untuk berlaku baik dan mulia kepada orang tuanya, tapi tidak terdapat wasiat dari Allah untuk orang tua memperlakukan anaknya dengan mulia? Jawabannya, sebetulnya dapat kita rasakan dari realita kehidupan, juga dari perasaan kita. Kita temukan bagi seorang ayah, seorang ibu untuk peduli, memberikan perhatian pada anaknya tanpa ada perintah, secara fitriah akan terpanggil untuk melakukan hal tersebut. Seorang anak ketika dalam kandungan merupakan beban yang berat bagi ibu. Begitu pula bagi ayah yang mendampingi. Bisa menyaksikan istrinya dalam keadaan berat, hamil dengan susah payah. Ini merupakan beban yang berat. Tapi mengapa seorang wanita tidak merasa disakiti? Bahkan setelah melahirkan, dia mendapatkan anak. Subhanallah, berapa lama kemudian dia mengharapkan untuk mendapatkan anak yang lain. Padahal pada saat masa hamil, masa-masa menyusui, pendidikan merupakan masa yang berat. Apa yang membuat mereka melintasi semua ini, siap untuk menyambut kelahiran anak, mendidik, membesarkannya, walaupun beban yang berat. Karena Allah tanamkan di hati mereka rasa rahmat, yang membuat mereka melupakan semua penderitaan, keletihan, kelelahan, bahkan mereka rela mengorbankan diri mereka untuk anak-anak mereka. Seorang ibu yang kalau suaminya minjam emas hiasan yang ada padanya atau uangnya, si ibu bilang, jangan lupa bayar ya.
Jangan lupa apa? Bayar. Dia minta pada suaminya bayar, bahkan terkadang minta ditambahkan. Tapi di saat anaknya butuh sesuatu, si ibu tidak akan pernah berhitung emasnya, perhiasannya, bahkan berpikir cari uang ke sana kemari untuk nyekolahkan anaknya. Betul nggak? Begitu juga seorang ayah. Seorang ayah, walaupun anaknya lebih baik, lebih maju, lebih berpendidikan lagi, tidak pernah muncul rasa cemburu di hatinya. Betul nggak? Ayah rela mengorbankan segala sesuatu demi anaknya. Dia tidak merasa disaingi oleh anaknya kalau anaknya lebih pandai, lebih maju, lebih berpendidikan. Tapi kalau anaknya sakit, hati orang tua lebih sakit. Oleh karena itu sering ibu mengatakan, ya Allah biar saya yang sakit, asal anak saya sehat. Kalau mereka dengar anak wanitanya disakiti oleh suaminya, hatinya luar biasa sakit. Anaknya sudah lupa, orang tuanya masih perih hatinya. Begitu juga kalau dia mendengarkan anak laki-lakinya dipermainkan oleh istrinya, hati orang tua luar biasa sakitnya. Mereka selama ini mempersembahkan yang terbaik dari milik mereka untuk anaknya, tahu orang lain menyakitinya. Oleh karena itu perlu tidak ada wasiat dari Allah bagi anak untuk bersikap baik pada kedua orang tua. Dengan sendirinya tidak diperlukan. Karena memang secara fitri naluri seorang ayah dan ibu pada anaknya begitu besar, luar biasa. Tapi sebaliknya anak terhadap orang tua menganggap apa? Orang tua wajib baik ayah ibunya untuk memperlakukan mereka dengan mulia. Anak selalu menuntut pada orang tuanya. Walaupun ada kasus anak-anak yang baik, yang sadar, tapi ini merupakan kasus yang sedikit dibandingkan kebanyakan anak-anak yang selalu menuntut dari orang tuanya. Bahkan di saat orang tuanya marah karena mendidik atau melarang dirinya berbuat sesuatu, si anak merasa bahwa orang tuanya apa? Tidak sayang pada mereka. Ini merupakan fakta. Kalau anak berkumpul bersama teman-temannya, pada saat mau ke rumah dia mengatakan, mari ke rumah saya. Tapi kalau orang tua mau ngajak temannya ke rumah anaknya, dia nggak mengatakan ke rumah saya. Mari kita ke rumah anak saya. Betul nggak? Kita lihat. Anak mengklaim rumah orang tuanya rumahnya, tapi orang tua tidak bisa mengatakan hal ini. Yuk kita datang berkunjung ke rumah anak saya. Beda nggak? Milik anak, milik orang tua, milik mereka semuanya. Ada sebuah kasus, seorang bapak bekerja keras sampai hari tua. Bahkan di saat dia berangkat bekerja, dia selalu membawa makanan di rantang. Sedangkan anaknya naik mobil mewah, menggunakan pakaian mewah, mengajak teman-temannya makan di restoran. Sedangkan si orang tua pagi berangkat ke kantor, ke pekerjaannya, pulang ke rumah, hidup dengan sederhana. Akhirnya orang-orang bertanya, saya heran lihat kamu ini harta yang terkumpul semua usaha kamu. Usaha kan? Anak-anak kamu sekolah kamu yang biayai. Kemudian bekerja juga modal kamu yang berikan. Kamu naik mobil sederhana, terkadang kamu jalan kaki, sedangkan anak kamu bermewah-mewahan. Si orang tua mengatakan berbeda keadaan saya sama mereka. Saya anak orang miskin, mereka anak orang kaya. Saya anak orang miskin, mereka anak orang kaya. Jadi artinya apa? Orang tua di sini bekerja bukan untuk dirinya, bekerja untuk orang-orang yang dicintai. Sedangkan anak di saat dia mulai tumbuh dewasa, perhatiannya bukan tertuju ke atas, kecuali sedikit orang yang dirahmati Allah, tertuju pada pasangannya, pada anak-anaknya. Kalau orang tuanya minta sesuatu, sekali diberikan, itu pun masih berhitung. Minta 2 kali, untuk apa, Mbak? 3 kali untuk apa, Mi? Kan baru dikasih kemarin. Tapi kalau istri yang minta, sama anak yang minta, dia pernah nggak mengatakan untuk apa? Kemarin abang baru bayar uang sekolah, sekarang bulan ini bayar lagi. Ada nggak? Bahkan anaknya sakit, nggak punya uang, pinjam, sertifikat rumahnya digadaikan. Jadi mana mungkin kebaikan orang tua secara fitri bisa dibandingkan dengan anak. Naluri masing-masing berbeda. Naluri anak dengan naluri orang tua. Oleh karena itu mengapa Allah wanti-wanti berpesan
kepada setiap anak manusia memperlakukan orang tuanya dengan baik dan mulia. Walaupun mereka orang musyrik, walaupun mereka ya orang yang tidak beriman, tetap anak tidak boleh melupakan kebaikan kedua orang tuanya. Karena kebaikan mereka tidak bisa dinilai. Kebaikan yang penuh betul-betul kasih sayang tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Jadi kita lihat, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengabaikan hak-hak anak, tapi karena hak anak langsung ditanamkan Allah di hati orang tua secara fitri dan naluri. Itu betul-betul merupakan keadilan Islam yang luar biasa. Oleh karena itu, siapa-siapa yang mempelajari Islam, dia akan temukan bahwa apa? Keadilan, ihsan merupakan apa? Merupakan ciri utama dari ajarannya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat. Bukan hanya pembawa rahmat, tapi kedatangan beliau rahmat bagi seluruh al-alamin. Bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi seluruh al-alamin. Bahkan bukan hanya untuk manusia saja. Jin juga ikut menikmatinya. Makhluk-makhluk hidup dengan tuntunan Al-Quran yang mengajak kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi juga merupakan bagian dari tuntunan Islam. Sampai hewan. Rasulullah melarang kita untuk membebani hewan pada saat dia berdiam. Memerintahkannya untuk melepasnya pada saat penyembelihan. Tidak memperlakukannya dengan kasar. Oleh karena itu, apalagi yang kita akan ingkari dari petunjuk Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lalu pertanyaannya, mengapa kok kehidupan umat Islam saat ini jauh dari apa yang digambarkan Al-Quran? Semua terjadi disebabkan karena selama ini mereka dijauhkan dari Al-Quran. Mereka lebih banyak ya menjadikan praktek-praktek orang Islam sebagai contoh dan ikutan. Bukan kembali kepada kitab Allah yang menjadi landasan kebenaran, keadilan. Yang mengajak manusia untuk selalu bersikap mulia, bersikap baik. Nah, di antara hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita semua adalah memperlakukan anak kita dengan adil. Jangan kita perlakukan anak kita dengan cara yang tidak adil. Kalau satu kita berikan kecupan, yang lain juga berikan hal yang sama. Kalau satu kita peluk, yang lain juga peluk. Jangan karena kita lebih berat pada yang satu, kita abaikan atau sikap berbicara kita dengan cara yang tidak baik kepada yang lain. Satu hari, seorang datang kepada Rasulullah SAW, sahabat yang cukup mulia, mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah hibah kepada anak saya ini. Saya minta kamu menjadi saksi. Pada saat itu kan belum ada notaris. Jadi minta Rasulullah sebagai saksi. Rasulullah SAW mengatakan, kamu yang lain diberikan apa tidak? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa kamu minta saya untuk menyaksikan kezaliman, ketidakadilan? Kalau kamu ingin anak-anak kamu penuh rasa cinta, rukun di antara mereka, perlakukan mereka dengan adil. Perlakukan mereka dengan adil. Dan betapa indahnya ketika Allah memerintahkan orang yang beriman untuk berlaku adil, justru setelah perintah untuk bersuci dan berwudu. Setelah perintah untuk bersuci, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi perintah untuk menegakkan keadilan, menyampaikan kesaksian dengan benar karena Allah setelah perintah untuk kita bersuci. Lalu apa artinya kita mensucikan wajah kita, tangan kita, ya, juga kepala kita, kalau hidup kita justru apa? Berlumuran noda dan kotoran. Karena tujuan dari wudu, tujuan dari sholat untuk membersihkan kita. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini penutup dari ayat wudu. Allah tidak ingin memberatkan, menyempitkan kalian, tapi ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Walaupun tubuh kita bersih, suci, kalau jiwa kita kotor, bagaimana mungkin nikmat kita akan rasakan? Ini bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Maidah yang begitu indah,
di samping perintah untuk menegakkan keadilan dalam suratun Nisa tanpa memandang bulu. Tegakkan keadilan walaupun konsekuensinya akan merugikan kita, kerabat kita, dan orang yang kita cintai, keadilan wajib ditegakkan. Oleh karena itu, rumah tangga yang amat indah harmoni pada saat suami menjalankan kewajibannya pada istri, begitu pula istri menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Kalau salah satu yang tidak mampu menjalankan, yang satu bersikap ihsan dan mulia. Begitu juga orang tua memperlakukan anaknya dengan mulia. Bahkan membantu anaknya untuk taat pada Allah dan berbakti kepada apa? Orang tuanya dengan perlakuan-perlakuan yang baik. Pada saat mereka melakukan hal ini, maka rumah tangga akan terasa indahnya. Oleh karena itu dalam satu riwayat, rahimallahu mra'an a'ana ibnahu ala birri. Allah merahmati seseorang yang membantu anaknya untuk berbakti pada ayah ibunya. Dengan cara apa? Perlakuan yang mulia. Perlakuan yang mulia. Nah, kalau ini kita lakukan atas dasar keadilan, sebagaimana dalam suratul Rahman tadi, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, tegakkan apa? Timbangan bil qist, jangan dikurangin. Berikan orang haknya dengan tepat dan jangan kalian kurangi. Artinya apa? Kalau kamu ingin diperlakukan baik dan mulia, kamu perlakukan juga orang lain dengan baik dan mulia. Tapi kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik, dihormati, tapi kamu berlaku tidak baik pada orang lain, berarti kamu apa? Tidak memberikan orang lain haknya. Maka Allah mengancam. Mengancam ya, dalam surat Al-Mutaffifin, dimulai dengan kata wail, arti celaka dan binasa. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi para mutaffifin. Siapa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu mereka-mereka yang kalau berkaitan hak mereka yang pada orang lain, mereka ingin dipenuhi haknya, takaran maupun timbangannya. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, dia kurangi takaran dan timbangannya. Ini merupakan dosa besar yang bisa menjerumuskan orang ke dalam api neraka dan kekal dalam. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Pada ayat ini bagaimana Allah gambarkan mereka-mereka yang bersikap curang seperti ini bukan hanya akan mendekam dalam api neraka, bahkan terhijab dari Allah, tidak punya kesempatan untuk memohon ampun pada Allah. Kalla innahum yawma idzin ar-rabbihim lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini ancaman bagi para mutaffifin. Yang bagaimana? Yang tidak memberikan hak orang lain haknya, tapi haknya ingin dipenuhi. Suami menuntut istrinya untuk taat, hormat, melayaninya, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya pada istrinya. Atau sebaliknya, istri menuntut dari suaminya haknya, tapi tidak menjalankan kewajibannya. Atau seorang ayah mengabaikan kewajibannya pada anaknya hingga anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu dia menuntut dari anaknya untuk hormat, berbakti padanya. Atau sebaliknya, anak menuntut dari orang tuanya, tapi tidak menjalankan kewajibannya. Bagaimana hidup ini akan menjadi indah, akan menjadi harmoni tanpa keadilan yang diajarkan Allah. Jadi kesimpulannya, dalam Al-Quran, ya, perintah untuk menegakkan keadilan mempergunakan apa? Mempergunakan kata ya, al-adlu dan al-qistu. Kalau al-adlu menggambarkan keseimbangan, sedangkan al-qistu menggambarkan apa? Menggambarkan keadilan dalam arti memberikan setiap orang hak yang menjadi haknya. Jadi jangan hanya menuntut hak kamu, tapi laksanakan kewajiban kamu yang menjadi hak orang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, penjelasan tentang hak-hak ini begitu indah dari Al Quranul Karim. Terutama sekali tadi kita
perlu kita garis bawahi di sini antara pengertian antara al-adlu dengan al-qistu. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia ya sama-sama diartikan keadilan. Padahal ya dalam bahasa Arab setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna tertentu. Memiliki makna walaupun sepertinya mirip-mirip, tapi di sana terdapat perbedaan. Perbedaan yang membedakan dalam penempatan katanya dan juga bagaimana keluasan maknanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya diartikan hanya keadilan. Seperti tadi ya, kalau bilang adil sering diterjemahkan kalau kita diberikan sama oleh orang tua kita, ini nggak adil nih, kadang-kadang seperti itu. Ya, memang seseorang diberikan sesuatu bisa saja tidak adil, sama itu belum tentu adil gitu. Orang suka bilang sama belum tentu adil. Ya, ini dalam bahasa Arab, oleh karena itu dalam bahasa Al-Quran Allah bedakan antara al-adlu dengan al-qistu. Kalau al-qistu itu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Ada seperti Ustaz Husain katakan tadi, artinya memberikan setiap orang haknya sesuai dengan apa yang dia semestinya dia dapatkan. Seperti seorang ayah ya, misalnya memberikan uang jajan kepada anaknya. Ya tentunya ya, uang jajan atau transport kepada anaknya. Tentunya berbeda dengan anak yang masih SD, ya, dengan diberikan dengan anaknya yang mahasiswa seperti itu. Ini kan beda. Ini beda. Ini nggak adil. Tidak, ini adil. Inilah al-qistu namanya. Arti al-qistu. Kalau disamakan mungkin, si anak yang masih SD dikasih misalnya 50.000. Yang mahasiswa juga 50.000. Nah pasti si mahasiswa nanti akan bilang ini nggak adil. Karena walaupun sama, ya, tapi ini tidak sesuai dengan haknya. Ini perbedaan kata al-qist. Jadi kalau orang tua memberikan sesuai dengan haknya masing-masing, walaupun itu berbeda, maka itu namanya al-qistu. Ya. Kalau al-adlu yaitu at-tawazun baina syai'an. Artinya berimbang antara dua hal. Ya. Nah, ini ya artinya berimbang sama seperti itu. Ya, kalau secara zahir kita misal menimbang sesuatu, yang kanan beratnya 1 kilo, yang kiri juga 1 kilo seperti itu. Itu namanya al-adlu, ya, tawazun. Begitu juga misalnya dalam pemberian sesuatu yang materi itu bisa kita memberikan sesuatu yang sama karena memang haknya sama. Ya, ini menarik juga bagaimana perlakuan terhadap istri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada kalimat, ya, ini juga berkaitan dengan dengan keadilan terhadap istri. Sering ini juga dikatakan ini ayat surat An-Nisa ayat 3 ini bertentangan dengan surah An-Nisa juga, yaitu ayat 129. Ketika di dalam surah An-Nisa kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu di sini yang pertama wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Ini adilnya di sini iqsad tadi arti tidak bisa memberikan hak-hak mereka sesuai dengan ya bagian mereka. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa, ya, karena takut mendolimi anak yatim. Biasanya mereka anak yatim dahulu suka ditahan haknya, suka didolimi, ya. Jadi kalau jangan kalian menikahi mereka, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Maka menikahlah dengan ya, wanita-wanita yang baik bagi kalian, baik itu 2, 3 atau 4.
Wa in khiftum alla ta'dilu, ya, ini adalah kelonggaran, ya, sesuai dengan mungkin situasi masing-masing orang, ya, berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah 2, menikah 2, 3 atau 4 sampai 4 seperti itu. Tapi ada penekanan yang khusus di sini, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, ya, misalnya mau ambil 2 begitu, 2 istri, khawatir tidak bisa adil, arti tidak bisa seimbang antara keduanya, ya. Di dalam perlakuan kita, fawahidah, ya. Maka cukup 1 saja seperti itu. Nah, katanya di sini banyak orang yang mengatakan katanya ini bertentangan dengan ayat 129 sehingga nggak mungkin. Nah, ini terutama yang anti terhadap poligami. Dikatakan udah nggak mungkin, di ayat 129 Allah Subhanahu wa taala sudah bilang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Ya, kalian nggak bakalan, katanya kan ini itu artinya harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Artinya huruf nasab, huruf penidaan, arti tidak untuk istiqbal, seterusnya nggak bakalan kalau bahasa kita. Walan tastati'u, dan kalian nggak bakal bisa berlaku adil bainan nisa, di antara para istri. An-nisa di sini bukan seluruh manusia, wanita maksudnya di sini adalah di antara para istri itu, walau harastum, walaupun kalian berminat. Nah, di sini Allah gunakan an-ta'dilu di sini. Gunakan an-ta'dilu artinya kan ta'dilu arti berimbang, harus sama benar. Ini sesuatu yang sulit memang. Mungkin kalau kita secara zahir memberikan sesuatu, misalnya nafkah yang ini diberikan 1 juta, istri pertama, istri kedua juga bisa diberikan 1 juta, nggak sama dengan secara zahir itu bisa, arti berlaku seimbang antara keduanya. Tapi kalau perasaan ini susah, ya, perasaan antara satu istri dengan istri yang lain, nah inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan walan tastati'u an ta'dilu. Enggak mungkin kalian bisa menyeimbangkan antara keduanya, bukan hanya zahir tapi juga batin ini. Nah, oleh karena itu Allah tekankan, ya. Memang urusan yang batin ini agak susah, tapi Allah ingatkan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kalian condong kepada salah satu dengan terlalu condong, ya. Jadi beda banget perlakuannya seperti itu dengan istri yang satu misalnya, terutama yang muda terhadap yang tuanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Sehingga kamu biarkan istri yang satu yang tidak seimbang itu kamu biarkan dia seperti terkatung-katung. Ya. Ini ya keunikan, ya, perbedaan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam perlakuan, dalam kalimat menggunakan kalimat al-iqsad dengan al-adlu, atau al-qasdu dengan al-adlu. Dan Al-Qur'an begitu unik, ya, setiap katanya memiliki makna. Antara qasata dengan aqsata juga ini berbeda lagi, ya. Kalau aqsata yuqsitu artinya berlaku adil, arti tadi i'ta'u kulli dzi haqqin haqqah, ya, berlaku adil. Tapi kalau qasata ini artinya mengambil dari seseorang, ya, haknya itu, atau berbuat zalim. Ya, nah, ya, qasata jadi sangat-sangat bertolak belakang kalau arti qasata. Seperti di Al-Qur'an, kalau aqsata itu isim fa'ilnya jadi muqsitun, aqsata yuqsitu, isim fa'ilnya adalah muqsitun, innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, wa aqsitu, berlaku adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Terus kalau qasato malah artinya sebaliknya.
Artinya bertolak belakang 180 derajat. Itu berlaku zalim, arti berlaku tidak adil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal qasituna. Ini isim fa'il dari qasata. Qasata isim fa'ilnya karena dari tsulasi ini 3 huruf, isim fa'ilnya adalah qasitun. Allah sebutkan wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang-orang al-qasitun, arti orang-orang yang zalim, fakanu li jahannama hataba. Mereka itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Nah, ini ada dari uraian tadi sudah panjang lebar lurus-lurusan, saya ingin hanya menekankan betapa indahnya Al-Qur'an, betapa luasnya Al-Qur'an ini. Betapa kalau kita mendekatkan diri kita mentadaburi Al-Quran, merenungkan maknanya, kita akan mendapatkan ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu banyak, dan wawasan yang begitu luas. Sehingga saya pernah sering tekankan kepada yang ngaji, kalau antum belajar, misalnya seperti belajar biasa, itu dari berbagai referensi kitab-kitab, itu nanti pencapaian ilmunya ya sesuai dengan deret hitung, ya deret hitung ya 1, 2, 3, 4, peningkatannya seperti itu. Tapi kalau belajar kemudian dibantu dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya itu dapat ilmunya seperti deret ukur. Jadi dari 1 dapat 2, 2 dapat 4, 4 dapat 8, 8 dapat 16 seperti itu. Karena kita mengambil ilmu dari sumbernya ini, dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Ilmu Allah ini Al-Quran yang merupakan refleksi dari ilmu Allah, itu adalah bagaikan lautan, bahkan lebih dari lautan. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Andai kata lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, pasti akan habis itu lautan yang sudah dijadikan tinta tadi untuk menulis kalimat Allah, tapi kalimat Allah belum habis. Ya, walaupun didatangkan lagi dengan lautan-lautan yang lain untuk dijadikan tinta. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan menghadapi berbagai kebingungan. Terutama sekarang ini, di mana banyak kemajuan-kemajuan teknologi yang terkadang kalau kita hanya memahami dengan penafsiran-penafsiran yang ditafsirkan pada 1000 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu, kita akan bingung menghadapi hal-hal yang ada pada masa sekarang kalau kita tidak merujuk kembali kepada Al-Qur'annya dan mentadaburinya. Ini saja sebagai penekanan saja dari kalimat aqsata. Wallahu a'lam. Kita mau tambahkan sedikit berkaitan dengan kedudukan wanita dalam Islam. Selama ini di tengah-tengah masyarakat Islam yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya jahiliyah. Kita tahu bahwasannya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ini bukan hanya terbatas pada jahiliyatul Arab, jahiliyah bangsa Arab, tapi di tengah-tengah orang-orang Yahudi juga, di tengah-tengah juga umat-umat yang lain. Mereka menganggap bahwa wanita ini makhluk yang inferior, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan kita temukan bahwa dalam keterangan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, dan ini merupakan hal yang diimani oleh orang-orang Yahudinya maupun oleh orang-orang Nasrani, dan juga diyakini oleh sebagian umat Islam yang dipengaruhi oleh riwayat hadis yang bersumber dari Perjanjian Lama, bukan kembali kepada Al-Quran. Di mana dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa kitab Kejadiannya, bahwa
ketika pertama kali Allah ciptakan kakek kita, diciptakan seorang diri. Hingga dia merasa kesepian. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan kakek kita dalam tidur yang lama, kemudian diambil tulang rusuknya, setelah itu dibungkus dengan daging. Maka apa? Maka lahirlah pasangannya yang kelak menjadi nenek kita. Nah, dalam hadis yang dikutip dari perjanjian lama ini, karena hadis ini sebetulnya bersumber dari Ka'bul Ahbar al-Yahudi, bukan dari Rasulullah. Disebutkan bahwa wanita ini merupakan makhluk yang bengkok karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kalau kamu luruskan patah, kalau kamu biarkan dia tetap bengkok. Dia tetap bengkok. Nah, ini selama berabad-abad pemahaman ini yang sudah mendalam hingga sampai pada keyakinan, dan ini sebetulnya merupakan waham. Katakan waham karena meyakini sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran, itu melekat di hati kebanyakan orang bahwa wanita ini makhluk rendah. Makhluk yang rendah. Ditambah lagi mereka mengutip dari ayat-ayat Quran, ya, ayat-ayat Quran yang mereka fahami secara sempit. Terkadang mereka tempatkan bukan pada tempatnya. Contohnya ketika kasus yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf bersama Imra'atul Aziz. Ketika terbongkar kasus istrinya, ya, yang ingin melakukan perbuatan selingkuh bersama Yang ingin melakukan perbuatan selingkuh bersama Yusuf, tapi Yusuf menolak. Si wanita memfitnah Nabi Allah Yusuf. Setelah terbongkar, suaminya mengatakan innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ini merupakan tipu daya kalian. Sesungguhnya tipu daya kalian amat besar dan dahsyat. Lalu digunakan oleh kaum muslimin ini sebagai apa? Sebagai perumpamaan, ya, yang seolah-olah merupakan apa? Kebenaran yang mutlak. Berlaku untuk semua wanita. Mereka mengatakan inna kaidakunna azim. Di Mesir juga begitu, di mana-mana tempat. Padahal ini ucapan, ya, Al-Aziz atau Azizul Mesir, menteri atau seorang ningrat dari keluarga raja, yang menyalahkan istrinya, yang mengetahui perbuatan mereka yang tidak benar, lalu menisbatkan fitnah kepada orang lain. Jadi ucapan ini tertuju pada Imra'atul Aziz, bukan pada setiap wanita. Innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ini tipu daya kalian. Sudah berbuat salah, berbuat keji, memfitnah Yusuf yang tidak berdosa. Inna kaidakunna azim. Ini tidak berlaku untuk semua wanita. Ini bukan firman Allah. Dibandingkan dengan ini lagi, Ustaz. Inna kaidah syaitan kana dhaif. Iya. Inna kaidah syaitan kana dhaif. Kalau syaitan tipu dayanya lemah, kalau kalian lebih dahsyat lagi. Ini kan jahat luar biasa. Jadi kita lihat bahwa apa? Bahwa ucapan ini ditempatkan bukan pada tempatnya, tapi berlaku untuk Imra'atul Aziz. Kemudian yang kedua, mereka mengambil firman Allah dalam suratul Zukhruf ayat 18. Tapi tidak membaca ayat sebelumnya. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kalau mereka diberikan kabar gembira, ya, dengan sesuatu yang mereka nisbatkan kepada Allah yang tidak benar, itu apa? Anak wanita. Karena mereka mengatakan malaikat yang mereka jadikan sebagai wasilah ini adalah perempuan, putri-putri Allah. Jadi Allah bilang kalau mereka, ya, diberikan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan anak perempuan, sebagaimana yang mereka nisbatkan kepada Allah bahwa Allah memiliki anak perempuan, wajah mereka berubah menjadi hitam legam. Bahkan dalam ayat yang lain, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka sembunyi, ngumpet di rumah mereka karena malu punya anak perempuan. Karena buruknya kabar gembira yang diberikan padanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka akan tahan yang dibesarkan atau mereka kubur di bawah tanah? Jadi tradisi jahiliyah menganggap kelahiran perempuan itu merupakan kehinaan. Padahal Allah gunakan kata bisyarah, kabar gembira. Ini bisyarah dari Allah. Tapi mereka apa? Mereka justru menganggap sebagai apa? Sebagai kabar buruk. Ini menunjukkan bagaimana Allah gunakan kata bisyarah untuk anak perempuan. Oleh karena itu lihat bagaimana Nabi memuliakan putrinya.
Begitu putrinya datang, beliau bangun, dikecup keningnya, ditempatkan di tempat duduknya, mendapatkan gelar Ummu Abiha. Kemudian kalau Rasulullah pergi, rumah yang terakhir ditinggalkan rumah Sayyidah Fatimah. Pulang dari perjalanan, setelah dari masjid, rumah pertama yang dikunjungi rumah putrinya. Dan lihat ibunya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Tiap Jibril turun menyampaikan salam Allah, innallaha yuqri'uki salam, sebagaimana dalam riwayat. Lihat Sayyidah Maryam Al-Batul, kesucian dan kemuliaannya. Lihat juga istri Fir'aun rela meninggalkan singgasana kemuliaannya, memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Musa alaihi salatu wassalam. Dan dalam kehidupan kita, tidak sedikit wanita-wanita yang memiliki sifat mulia, berbakti kepada orang tua mereka. Yang laki-laki yang diharapkan untuk memikul beban orang tuanya malah pergi bersama istrinya, yang perempuan mengabdi pada orang tuanya dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fakta menunjukkan berapa banyak wanita-wanita yang bijak, yang pandai dan cerdik. Tapi semua tertutup oleh tradisi jahiliyah yang telah mengakar. Jadi kita lihat bagaimana setelah mendapatkan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan anak ya, perempuan, mereka merasa malu, bersembunyi, kemudian mereka mengucapkan apa? Awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini ucapan mereka, bukan firman Allah. Cuma Allah menyampaikan kepada kita penyesalan mereka. Kita dapat perempuan mana sama yang dibesarkan dalam perhiasan, ya, yang tidak mampu berdebat menghadapi musuh dengan anak laki-laki. Jadi ini ucapan yang penuh penyesalan dari mulut mereka yang dikisahkan oleh Allah. Kenapa? Sampai wanita itu di mata mereka seperti ini. Karena mereka memang didik mereka, biasakan mereka untuk seperti ini. Kalau didik untuk menjadi mulia, mereka akan mulia. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan. Dan salah satu cara untuk menghancurkan umat manusia, dan secara khusus menghancurkan umat Islam dengan betul-betul menghancurkan martabat wanita mereka. Kenapa kehancuran martabat wanita? Kehancuran bagi apa? Bagi umat manusia. Karena anak-anak kita tumbuh sebagian besar waktunya bersama ibunya. Dalam kandungan, disusui, tumbuh bersama ibu di saat ayah berjuang di luar. Kalau lahir dari rahim wanita yang inferior, yang rendah martabatnya, yang tidak mengenal tujuannya, bukan merasa mereka sebagai mitra suami mereka dalam perjuangan, dan ibu yang mulia sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, bagaimana mungkin mereka akan mendidik anak-anak mereka menjadi mulia? Oleh karena itu, kalau ingin menghancurkan umat Islam, yang pertama lakukan, di samping memisahkan dari Al-Quran yang paling utama, hancurkan wanita mereka. Katakan bahwa wanita-wanita mereka ini makhluk yang rendah, makhluk yang bengkok, makhluk yang tidak memiliki sama sekali apa? Semangat ke arah kebaikan, selalu menjerumuskan suaminya ke dalam dosa, sebagaimana yang digambarkan dalam perjanjian lama, yang menyebabkan Adam makan buah tersebut karena bujuk rayu dari siapa? Oleh karena itu ini perbuatan yang tidak benar. Kehidupan kita tanpa wanita-wanita yang soleh, yang baik dan mulia, tidak akan mungkin bisa mendukung suami-suami yang baik, berhasil dalam usahanya, dan tidak mungkin akan melahirkan anak-anak yang baik. Oleh karena itu, di samping setiap pria yang sukses ada wanita. Saya nggak mengatakan di belakang, di samping pria-pria yang sukses ada wanita. Bahkan terkadang di depan pria yang sukses ada wanita, yaitu ibunya. Ibunya yang mulia, ya, yang mendidik anaknya, yang melahirkan anak-anak yang sukses dan berjuang. Begitu pula istri yang salehah, yang mendampingi suaminya dengan kebaikan, memberikan motivasi dan dukungan, akan melahirkan suami-suami yang betul-betul sukses dalam perjuangan. Oleh karena itu, di saat seorang laki-laki perjuangan diganggu oleh istrinya, maka perjuangannya akan mengalami kehancuran. Begitu juga apabila dirusak oleh orang tuanya yang mendidik anaknya dalam kejahiliahan, jauh dari petunjuk Allah, anak tersebut tidak akan memiliki harapan. Jadi jangan kita meremehkan, merendahkan wanita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, seorang kalau diberikan 3 anak wanita, dididik dengan baik dalam keridhaan Allah, akan menjadi apa? Pembuka pintu surga baginya. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Walaupun 2. Bagaimana kalau 1? Walaupun 1. Sedangkan ibu jangan ditanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Secara khusus hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Lagi wa hamalathu wahnan ala wahnin. Secara khusus hak ibu 3 kali hak bapak. Lihat bagaimana Islam memuliakan wanita. Di saat wanita dimuliakan sebagai ibu, dia akan betul-betul apa?
bersungguh-sungguh menyadari dirinya, martabatnya, tanggung jawabnya, akan menjalankan kewajibannya. Begitu pula seorang istri di saat mendapatkan martabat kemuliaan sebagai pendamping suami, bukan sebagai apa? Bukan sebagai wanita yang diperbudak dan diintimidasi, tapi dia pendamping suaminya dalam perjuangannya. Apa yang suaminya dapat, istrinya dapat. Dia akan mengenal martabatnya. Jadi sebagai ibu, kedudukannya begitu mulia. Sebagai istri Allah bilang, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wasiat langsung dari Allah. Begitu pula sebelum Rasulullah wafat pada Hajjatul Wada, istausu bin nisa'i khaira. Sebagai anak jangan ditanya. Oleh karena itu, pria maupun wanita adalah pasangan yang diciptakan Allah untuk bermitra, bekerja sama dalam menjalankan amanat Allah, bukan saling menindas atau saling berlawanan. Dalam Islam nggak ada yang namanya emansipasi. Kenapa? Karena Allah bukan ciptakan laki-laki sebagai lawan wanita, wanita sebagai lawan laki-laki, tapi mereka bekerja sama dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau mereka dijadikan sebagai dengan kata-kata emansipasi, seolah apa? Ini mereka merupakan makhluk yang berlawanan. Allah berikan tugas pada pria berbeda dengan wanita. Pada wanita berbeda dengan pria. Maka tidak mungkin ada emansipasi. Yang ada, laki-laki diperintahkan memuliakan wanitanya, wanita diperintahkan memuliakan. Siapa memuliakan? Prianya. Dan anak diperintahkan memuliakan ibunya, bahkan 3 kali apa yang dilakukan pada ayahnya, mengingat jasa kebaikan ibu kita. Oleh karena itu peran ibu tidak dapat diabaikan dan dilupakan. Sebagai orang mengatakan, lalu kenapa kok anak bukan dinasabkan pada ibu tapi pada bapak? Ini justru kemuliaan buat wanita. Kalau anak dinasabkan pada ibunya, orang bertanya siapa bapaknya? Betul enggak? Tapi dinasabkan kepada suaminya, di samping kemuliaan buat wanitanya, juga apa? Di samping kemuliaan, juga mengikat bapak untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Walaupun yang berjuang, sang ibu melahirkan dengan susah payah, ya, yang mendapatkan nama ayah, tapi di sisi Allah peran ibu begitu mulia, maka hak yang diterima pun lebih mulia. Jadi sebetulnya pahlawan-pahlawan tersembunyi dalam kehidupan rumah tangga, ibu dan istri-istri kita. Maka gauli mereka dengan cara baik, didik mereka dalam keridhaan Allah. Jangan hanya menghabiskan waktu berdandan, bersolek, hingga dalam apa? Dalam medsos yang diperhatikan selalu apa? Berbagai macam jenis make up, artis-artis yang menjadi idola, atau masakan-masakan. Sedangkan mendidik jiwanya, akhlaknya, pekerti yang merupakan hal yang mulia diabaikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kembali kepada Al-Quran yang akan memuliakan setiap insan, baik pria dan wanita. Oleh karena itu, kata insan dalam bahasa Arab berlaku untuk pria wanita. Insan menggambarkan pria dan wanita. Lihat penggunaan dalam Al-Quran untuk kata insan. Di saat Allah memanggil, berarti memanggil pria dan wanita, bukan hanya memanggil pria. Ini kan merupakan gambaran yang amat indah, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, 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 amin. Gambaran apa? Allah gambarkan bagaimana ibu dari nabi-nabi yang mulia diceritakan dalam Al-Quran. Jadi seperti ibunya Sayyidah Maryam, itu Imra'atu Imran diceritakan. Ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam, perannya disebutkan di sana dalam Al-Quran. Ibunya juga ya jadi disebutkan di sejarah, apalagi ibu Nabi kita Muhammad SAW juga disebutkan. Ya, jadi orang tuanya Nabi sudah meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Kemudian setelah lahir Nabi yang mengasuhnya adalah ibunya yang pertama. Ya, begitu juga Siti Hajar merawat Nabi Allah Ismail. Jadi peran ibu begitu penting. Allah sebutkan di sini dalam Al-Quran tentang ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Isa, ibunya Siti Maryam. Ini untuk menunjukkan, menghapus kesan memarginalkan wanita dan ibu terutama. Masya Allah, jazakumullah khair. Iya, insyaallah. Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah, semoga bermanfaat buat ikhwan akhwat semua. Berkaitan dengan kajian wanita, mungkin barangkali ikhwan akhwat mau lebih detail tentang peran-peran wanita dalam Islam, bisa menyaksikan Wanita dan Dunia hari Minggu jam 10. Masya Allah, itu ada Profesor Amandi Lubis berikan kajian di situ.
Dan ikhwan akhwat, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Husin dan Ustadz Hamzah bisa bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Saya Isalkaf, Neja, dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.